Juah-juah, horas, bejuah-juah. Seputar informasi pemerintah Kabupaten Dairi selama sepekan akan kami rangkum dalam Pedas edisi ke-25. Bersama saya, Paulus Pandiangan Saing, SPD, MPD, Kepala SMK Negeri 1 Sidikalang. Inilah Pemkab Dairi sepekan, minggu keempat di bulan Juni 2022. Mengawali jumpa kita kali ini, kami sajikan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar temu ramah bersama jurnalis, baik media cetak atau media online, Jumat 17 Juni 2022 di Aula Yayasan Perkumpulan Sada Ahmo Persada, Jalan 45 Sidikalang. Di sela waktu sebelum berangkat ke luar kota, Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Atibrutu menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah jurnalis. Bupati Edi Brutu memberikan kesempatan kepada awak media Dairi untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang berbagai hal, termasuk soal kinerja pemerintah Kabupaten Dairi selama 3 tahun terakhir ini. Mendapatkan kesempatan bertanya, salah satu jurnalis Harapenta Ginting menanyakan tentang pencapaian pemerintah Kabupaten Dairi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yang selaras dengan visi misi mencapai Dairi yang unggul. Menanggapi hal tersebut, secara gamblang Bupati menjawab bahwa tidak ada satu calon pemimpin pun yang tidak menginginkan kemajuan pada masa kampanye. Semua mencita-citakan hal baik, namun tentunya tidak dapat dicapai dengan mudah. Terlebih karena wabah pandemi COVID-19 di awal pemerintahan. Selanjutnya Bupati menambahkan bahwa kehadiran media sebagai penyedia informasi harus menjadi mitra kerja bagi pemerintah sekaligus menjadi tolak ukur berhasil. Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Atibrutu membuka kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat SMP se-Kabupaten Dairi yang diadakan di SMP Negeri 3 Sidikalang, Selasa 21 Juni 2022. Kehadiran Edi Keleng Atibrutu di kegiatan tersebut disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan Fatimah Boang Manali, Kepala Dinas Sekolah SMP Negeri 3 Asima Simarmata, pengurus Komite Sekolah SMP Negeri 3 Sidikalang. Dalam sambutannya, Bupati Edi Brutu mengatakan sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan festival. Edi Brutu mengutarakan, pemerintah harus memberikan tempat untuk siswa berkreasi sekaligus menampilkan budi pekerti melalui kearifan lokal. Event festival kreativitas ini berisikan perlombaan kreativitas seni tari, lomba vokal solo, dan lomba desain poster yang diikuti 30 sekolah dengan 161 peserta lomba. Dan untuk lomba tari juara 1 diraih oleh SMP Negeri 1 Leparira, juara 1 musik tradisional diraih oleh SMP Negeri 3 Sidikalang, juara 1 vokal solo, juara diraih Teresia Padang, dan SMP Negeri 3 Sidikalang. Selanjutnya juara 1 untuk desain poster diraih oleh Hana Samosir dari SMP Negeri 1 Sidikalang. Informasi selanjutnya, dalam rangka menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29, dirangkai dengan Bakti Sosial TNI KB Kesehatan Kabupaten Dairi tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana P3AP 2KB mengadakan pelayanan KB Medis Operasi Wanita MOW di RSUD Sidikalang, Rabu 22 Juni 2022. Pelayanan KB tersebut ditinjau langsung oleh Bupati Dairi, Dr. Edi Keleng Atibrutu. Bupati Edi Brutu bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nyonya Romi Mariani Edi Brutu, didampingi Direktur RSUD Sidikalang Dr. Pesalmin Saragi dan Kepala Dinas P3AP 2KB Dr. Nitawati Sitohan, meninjau pelayanan KB di RSUD Sidikalang yang berkolaborasi dengan unsur TNI. Medis operasi wanita ini menargetkan akan melayani pasien yang ingin KB sebanyak 80 orang pada hari ini. Untuk sementara, sudah terlayani kepada 35 akseptor penerima KB
yang kita harapkan target 80 orang akan terpenuhi. Bupati mengatakan, seluruh satuan kesehatan sedang berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di rumah sakit umum daerah. Ia juga menyebutkan kegiatan pelayanan KB ini dilakukan untuk mendorong penurunan angka stunting. Saat melakukan peninjauan, Bupati menyempatkan diri bertanya langsung kepada masyarakat terkait pelayanan rumah sakit saat ini. Masih seputar informasi dunia kesehatan. Bupati Edi Berutu sambut kunjungan Kepala BKKBN RI pada sosialisasi pencegahan stunting di Kabupaten Dairi, Kamis 23 Juni 2022 di Balai Budaya Sidikalang. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN RI Hasto Wardoyo mengunjungi Kabupaten Dairi. Kedatangan itu disambut Bupati Dairi Edi Kelengati Brutu didampingi Ketua PKK Dairi Romi Mariani dan Kepala Dinas P3AP2KB Dr. Nitawati Sitohan. Kunjungan ini merupakan rangkaian roadshow bersama mitra kerja dalam program Bangga Kencana dengan tema Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting. Dalam kesempatan itu, Bupati Edi Brutu menjelaskan angka kasus stunting di Kabupaten Dairi masih butuh perhatian serius. Itu sebabnya pemerintah pusat menetapkan Dairi sebagai salah satu kabupaten prioritas pencegahan penurunan stunting. Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI, Hasto Wardoyo, kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Dairi, berpesan agar lebih fokus terhadap pemetaan program KB agar lebih terkendali, termasuk mendahulukan siapa-siapa saja yang lebih membutuhkan program KB. Diinformasikan program Bangga Kencana ini dilakukan guna meningkatkan akses dan kualitas informasi pendidikan konseling. Program ini juga meningkatkan partisipasi dan kesempatan ataupun kesetaraan KB pria. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Kabupaten Dairi akan melaksanakan pelayanan KB bergerak ke desa-desa, termasuk desa terpencil bersama dengan tim koordinasi percepatan penurunan stunting. Dari kesehatan, kita bergeser ke informasi dunia pendidikan. Bupati Dairi, Dr. Edi Kelengati Berutu, meninjau lokasi pembangunan SMA Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kamis 23 Juni 2022. Bupati Edi Brutu meninjau lokasi pembangunan SMA Gunung Sitember di Desa Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, yang permohonannya sudah diajukan sejak tahun lalu kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam kunjungan ini, Bupati menegaskan dirinya mendukung penuh atas pembangunan SMA Gunung Sitember. Menurutnya, lokasi tersebut dinilai cukup bagus dengan penambahan pemandangan alam yang cukup indah. Diketahui bahwa sekolah itu akan menjadi tempat satu-satunya sekolah anak-anak yang berada di 8 desa Kecamatan Gunung Sitember. Selain mengunjungi lokasi pembangunan sekolah, Bupati juga menyempatkan diri untuk mengecek proses administrasi kependudukan untuk masyarakat Kecamatan Gunung Sitember. Ia dan rombongan juga menginap di rumah penduduk agar bisa mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi menggelar Puncak Festival Dairi Kreatif Jumat 24 Juni 2022 di pelataran Gedung Jaulimani. Kegiatan yang dirangkai dengan peresmian Gedung Dekranasda dan kios oleh-oleh ini merupakan rangkaian Semesta Dairi Memanggil yang sudah di-launching di Jakarta awal Juni lalu. Usai melakukan kick-off Semesta Dairi Memanggil di Jakarta awal Juni yang lalu, Bupati Dairi, Dr. Edi Kelengati Brutu secara resmi membuka Festival Dairi Kreatif yang turut dihadiri unsur Forkopimda mewakili Ketua DPRD Radento Banjarnahor, Kepala BPODT Divisi Pemasaran Nusantara Suwanto Sinambela, Sekretaris Dekranasda Sumut Hasnah Leli Siregar, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Rahmat Syah Munte, Kepala Dinas Perindakop dan Ketua Dekranasda Dairi Nyonya Romi Mariani Edi Bruto. Dalam sambutannya, Bupati Dr. Edi Kelengati Bruto menyampaikan Kabupaten Dairi ingin mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Bupati juga menjelaskan, pasca pandemi 2 tahun ini, berbagai kegiatan kreativitas nyaris tidak terlaksana. Namun saat ini pandemi sudah mereda. Berbagai kegiatan saat ini secara perlahan sudah bisa dilakukan. Dalam kegiatan yang disebarluaskan secara hybrid baik offline dan online melalui kanal YouTube Disparbudpora Dairi. Kegiatan ini berisikan berbagai kegiatan kreatif seperti video kreatif konten, MC konten, e-sport, konser virtual, fashion show yang audiensinya sudah dilakukan sejak 25 Mei secara online. Ada 278 peserta yang terdaftar secara online yang mengikuti kegiatan ini dari berbagai kategori. Sementara final talent show sekaligus penutupan acara dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2022. Bersamaan dengan kegiatan ini, Bupati juga melaunching Rabu Ngopi. Ini merupakan langkah kecil pemerintah dalam mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang. Pekan Olahraga dan Pentas Seni Porpensi SMK Negeri 1 Sidikalang dihadiri oleh Bupati Dairi Dr. Edi Kelengati Bruto bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi Nyonya Romi Mariani Edi Bruto, Jumat 24 Juni 2022. Kehadiran Bupati Dairi dalam Pekan Olahraga dan Pentas Seni SMK Negeri 1 Sidikalang bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi Nyonya Romi Mariani Edi Bruto disambut oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sidikalang Paulus Pandiangan Sain bersama dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe Syahri Kinting. Bupati Edi Bruto mengatakan bahwa SMK Negeri 1 Sidikalang adalah sekolah yang luar biasa dan memiliki siswa yang luar biasa juga untuk mengharumkan nama baik Kabupaten Dairi. Kata Bupati, untuk Dairi, seluruh pihak harus mendorong tumbuhnya sektor pariwisata karena Dairi memiliki alam yang sangat indah. Untuk mendorong sektor dimaksud, ia utarakan perlu mengatur strategi bagaimana para wisatawan untuk bisa tinggal dan menikmati alam tersebut. Masih kata Edi Bruto, era sekarang bukan lagi 1 dimensi, namun era 3 dimensi. Dalam Porpensi tersebut, berbagai kegiatan olahraga dipertandingkan, diantaranya tenis meja putra, tenis meja putri, bulu tangkis putra dan putri, voli putra dan putri, serta futsal putra dan putri. Memperingati ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia atau IBI ke-71, Bupati mendengarkan curhatan para bidan. Tanggal 24 Juni diperingati sebagai Hari Bidan Nasional yang bertepatan dengan berdirinya Organisasi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI yang dimulai 24 Juni 1951. Ucapan selamat Hari Bidan Nasional untuk IBI Kabupaten Dairi juga disampaikan oleh Bupati Dairi Dr. Edi Kelengati Bruto saat peringatan HUT IBI di Balai Budaya Sidikalang Sabtu 25 Juni 2022. Dalam peringatan kali ini, Bupati menyempatkan diri mendengarkan curahan hati para bidan untuk menyampaikan masukan dan keluh kesahnya. Contohnya, Maria Simamora, bidan yang bertugas di Puskesmas Hutan Rakyat ini, menginginkan statusnya sebagai tenaga harian lepas atau THL bisa segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Curahan hati ini juga mewakili bidan-bidan lain yang menginginkan hal serupa. Menanggapi hal tersebut, Bupati memberi tanggapan bahwa Bupati juga memiliki keinginan serupa, namun ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Bupati menjelaskan, untuk menjadi P3K, ada juga seleksi yang harus diikuti oleh para bidan, yang persyaratannya tidak berbeda jauh dengan pengangkatan tenaga honorer guru menjadi P3K beberapa waktu yang lalu. Lain Maria Simamora, lain juga dengan Mas Nisi Hombing. Bidan di Puskesmas Kentara ini menginginkan berdirinya kampus untuk jenjang pendidikan sarjana kebidanan sebagai wadah peningkatan kemampuan skill dan akademisnya. Hal ini pun mendapat sambutan baik dari Bupati. Bupati menyebut kualitas pendidikan itu penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena kualitas akademisi yang berbeda tentu akan punya nilai yang berbeda.
Lebih jauh, Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Dairi sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk menampung aspirasi itu. Tinggal melengkapi persyaratan administrasi dan waktu saja. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Sidikalang terus berbenah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik khususnya kepada para siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Pembenahan pelayanan yang dilakukan salah satunya dengan mendirikan Teaching Factory atau TEFA Smart di SMK Negeri 1 Sidikalang. TEFA Smart yang berbasis e-commerce sekaligus untuk meningkatkan kompetensi anak-anak SMK Negeri 1 Sidikalang di bidang bisnis. Kepala Program Keahlian Pemasaran SMK Negeri 1 Sidikalang, Tinora Sitomorang mengatakan, TEFA Smart adalah suatu model pembelajaran yang menyelaraskan pembelajaran di sekolah dengan konsep industri modern. Berdiri pada tanggal 19 Oktober tahun 2019, TEFA Smart dengan konsep bisnis menjual beragam produk dengan mengutamakan hasil karya yang diciptakan para siswa SMK Negeri 1 Sidikalang. Selain menjual produk karya siswa, TEFA Smart juga menjual berbagai produk makanan serta minuman dan juga peralatan sekolah. Latar belakang berdirinya Teaching Factory atau sering disingkat dengan TEFA merupakan suatu model atau pendekatan pembelajaran yang menyelaraskan antara pembelajaran di sekolah kejuruan dengan konsep pekerjaan di industri modern. Di sini yang dijual sebenarnya tujuan utamanya adalah kreativitas dari anak-anak, bagaimana mereka mengeluarkan bakatnya melalui produk-produk yang mereka ciptakan. Contoh cap, kemudian pot bunga, kemudian ada juga produk unggulannya itu adalah kopi kus. Tinora Sitomorang katakan hadirnya TEFA Smart sangat disambut dengan antusias oleh para siswa karena bisa langsung menerapkan pembelajaran yang ada di kurikulum. Misalnya bagaimana cara mengoperasikan mesin kasir, bagaimana promosikan produk, serta bagaimana menjadi seorang pramuniaga. Yang berbelanja di TEFA Smart bukan hanya guru dan siswa di sekolah ini saja, namun juga masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi sekolah. Untuk harga, sobat UMKM jangan khawatir, pastinya sangat terjangkau dan sesuai dengan harga di pasaran. Tunggu apa lagi nih sobat UMKM? Kalau singgah di SMK Negeri 1 Sidikalang, jangan lupa berbelanja di TEFA Smart ya. Dari Sidikalang, Kabupaten Dairi, tim Dairi Cup TV melaporkan. Rubrik TEFA Smart SMK Negeri 1 Sidikalang menjadi penutup perjumpaan kita dalam Pedas edisi 25 kali ini. Mari tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Saya Paulus Pandiangan Saing, SPD NPD, Kepala SMK Negeri 1 Sidikalang, dan kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa di Pedas edisi berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Dairi Cup TV. Juan jua, horas, menjuah jua.